Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini saya ingin tegaskan ya, karena saya harus meluruskan kebenaran Alkitab ya. Begini temanya. Waspada ajaran Tritunggal tapi Esa. Saudara-saudara, setelah saya menayangkan tayangan tentang Allah itu Esa, dan di situ saya jelaskan definisi Allah Esa itu pasti Ehad, pasti Ahad, pasti Allahu Ahad, tapi juga Roh dan Maha Hadir. Lalu ada ajaran baru, Tritunggal tapi Esa. Mau ngakuin Esa malu-malu karena teolog senior, Calvinis senior, malu mau ngakuin. Lalu diputer balik, Esa itu ya yang gimana ya? Esa itu nggak asal Esa, padahal udah dijelasin di Alkitab. Esa itu pasti satu, pasti Roh, pasti Maha Hadir. Maka judulnya waspada terhadap ajaran Tritunggal tapi Esa. Ya aneh-aneh aja ya. Tritunggal tapi Esa ya. Mau ngakuin Allah itu Esa, malu. Soalnya udah jadi dedengkotnya teolog Calvinis. Malu mau ngakuin. Saudara-saudara, Allah itu Esa. Esa itu pasti satu. Yohanes 17 ayat 22. Yang mengatakan kita adalah satu. K-nya huruf besar. Kita kata ganti Allah. Kita adalah satu. Jadi Allah yang Esa itu pasti satu, ya. Kemudian Allah yang Esa itu pasti Roh, ya. Yohanes 4 ayat 24, tidak mungkin kalau tidak Roh, ya. Allah yang Esa itu juga pasti Maha Hadir, ya. Yeremia 23 ayat 24. Allah itu melingkupi seluruh bumi. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Yesus perantara anak manusia itu juga Esa. Gimana Anda bisa jelasin? Satu-satunya yang bisa jelasin bahwa Allah itu harus Maha Hadir. Di surga ada Allah, tapi Allah juga bisa menjadi manusia, namanya Yesus. Itu baru namanya Allah Maha Hadir. Ketika Yesus dibaptis, Roh yang ada di Yesus adalah Roh Kudus, tetapi di atasnya Yesus ada Roh Kudus mirip burung merpati. Bisa, sebab Allah itu Roh. Dan di surga ada suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang bisa begini, ini cuman Allah yang Roh. Jadi valid ya. Tidak usah coba diputer-puter ya toh, kayak komponen apa tuh ya. Namanya juga teolog ya, dia cari-cari tafsir di luar-luar. Padahal ayat Alkitabnya udah jelas ya. Definisi Allah Esa adalah pasti Ahad, pasti Ehad, pasti satu. Tidak mungkin tiga. Mau tiga diputer-puter tiga tapi satu tidak ada. Pasti Ehad, pasti Ahad, satu. Pasti Roh, pasti Maha Hadir ya. Oke, lalu timbul ajaran baru, Tritunggal tapi Esa. Itu lebih tidak Alkitabiah lagi. Cari di mana di Alkitab yang Tritunggal tapi Esa, ya. Saudara-saudara, sebutan Bapa itu kan ada karena Yesus, ya. Dulu di Perjanjian Lama ada nggak sebutan Allah Bapa? Nggak ada. Allah itu ya Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Yesaya 43 ayat 10, ya. Tuhan Allah hanya satu kali dibentuk. Setelah aku tidak ada lagi. Artinya Allah jadi dibentuk, jadi manusia ya cuman sekali-kalinya Yesus itu. Yesaya 43 ayat 10 baca ya, tidak ada Allah dibentuk, hanya sekali saja, dan setelah itu tidak ada lagi. Ayat 11 baca, Tuhan huruf besar semua itu ternyata juru selamat, itu Yesus. 44 ayat 6, Yesaya 44 ayat 6, Tuhan huruf besar semua itu ternyata penebus Israel, Raja Israel, itu Yesus. Jadi zaman dulu, zaman Perjanjian Lama tidak ada Allah Bapa.
Yang ada Tuhan, Tuhan huruf besar semua, itu Yesus. Ketika Tuhan huruf besar semua, firman Allah ini menjadi manusia, namanya Yesus, maka Yesus memperkenalkan di surga ada Allah Bapa. Itu ketika Yesus ada di bumi sebagai manusia, yang Allah dibentuk itu, yang Yesaya 43 ayat 10. Ya, lalu Yesus ini selalu mengatakan bahwa Allah di surga itu Allah Bapa. Yesus sendiri sebagai manusia juga menyembah Allah Bapa, mengajari ke murid-muridnya doa Bapa kami. Itu doa yang diajarkan ketika Yesus masih jadi manusia. Saya ulang, doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus ketika Yesus masih jadi manusia. Termasuk baptisan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Yesus dan murid-muridnya membaptis. Membaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ajaran baptisannya Yesus ketika Yesus masih menjadi manusia. Tidak mungkin Yesus ngomong gini, saudara-saudara baptislah dalam nama Yesus. Yesusnya aja jadi manusia. Yesus itu konsisten menghormati Allah Bapa. Jadi baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ajaran Yesus ketika Yesus masih jadi manusia. Jadi sebutan Allah Bapa itu hanya ada ketika Yesus masih jadi manusia. Termasuk di dalamnya baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 2. Yesus dan murid-muridnya membaptis lebih banyak daripada Yohanes membaptis. Membaptisnya juga di sungai, pasti diselam. Dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, valid ya? Valid. Itu ketika Yesus masih jadi manusia. Tahun 33 Masehi, Yesus sudah naik ke surga menjadi Allah Bapa itu. Apakah baptisannya masih dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tidak. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38, Kisah 19 ayat 5. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus udah kagak berlaku lagi, kagak dipakai. Yesusnya sudah jadi Allah Bapa. Gini kok gak mudeng-mudeng loh. Ya, termasuk doa Bapa kami. Yesusnya sudah jadi Bapa itu sendiri. Ya, doanya Yohanes 14 ayat 14. Berdoa dalam namaku, berdoa kepadaku dalam namaku. Boleh. Jadi doanya gimana Pak? Nggak usah pakai Bapa di dalam nama Yesus. Kalau Bapa di dalam nama Yesus boleh. Asal Anda tahu ya bahwa Bapa itu Yesus. Yang menjadi masalah kan orang nggak tahu. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Itu jadi masalah ya. Tapi doanya gini aja lah. Kami berdoa kepada Yesus Allah yang benar. Silahkan Anda doa. Nanti diakhiri. Kami berdoa dalam nama Yesus. Klop dengan Yohanes 14 ayat 14. Minta kepadaku dalam namaku. Saya ulang ya, doa zaman karena Yesus sudah jadi Allah Bapa, Bapa kami udah kagak laku, kagak dipakai. Ya, doanya begini, kami berdoa kepada Yesus Allah yang benar. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 20. Nanti diakhiri, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Baptisannya bagaimana? Tidak usah lagi pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itu zaman dulu, waktu Yesus masih jadi manusia. Baptisan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Atau dalam nama Yesus Kristus, sama aja. Ya jelas ya? Jadi sekarang ada ajaran Tritunggal tapi Esa. Ya, hati-hati saudara ya. Ya itu juga orangnya mah. Nggak ganti-ganti. Ya udah jadi teolog senior, malu mau mengakui Allah itu Esa. Saya menyampaikan ini demi kemurahan Allah, dengan kasih Allah. Kalau hari ini terjadi pengangkatan orang percaya, tak kasih tahu, imanmu yang berlaku adalah iman kepada Yesus, bukan kepada Tritunggal, bukan kepada Yahweh, bukan kepada saksi Yehova.
kalau hari ini terjadi pengangkatan orang percaya. Ya. Baca itu di Kisah 15 ayat 51 atau di berapa itu? 1 Timotius berapa ya? Itu ya adalah ya yang masalah pengangkatan orang percaya. Matius 16 ayat 27 juga itu. Ya, Yesus datang di awan. Ya, yang dibangkitkan itu yang percaya Yesus, bukan percaya Allah Tritunggal. Nah, sekarang ada ajaran baru, Tritunggal tapi esa. Ya, nggak ada ya saudara ya, esa ya esa. Kan udah dikasih tahu, esa itu artinya pasti echad, pasti Allahu Ahad, pasti Roh, pasti Maha Hadir. Itu ayat Alkitab semua. Lah kok dipelintir-pelintir, ya, diolah sehingga timbul Tritunggal tapi esa. Sebenarnya mau ngakuin sih Allah itu esa tapi malu. Karena ya kita kan sudah jadi teolog, ya. Teolog Calvinis. Mosok kita mau mengakuin, ya pelan-pelan lah. Tapi nanti ujung-ujungnya akan ngakuin ya saudara-saudara ya. Ya saudara-saudara sudah jelas ya. Jadi tidak ada itu ajaran Tritunggal tapi esa itu tidak ada. Ya, Bapa itu sudah tidak ada. Allah Bapa itu sudah Yesus Kristus zaman no. Ya, doa ya kepada Yesus. Kami berdoa kepada Yesus Allah yang benar. Nanti terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu ciamik benar Alkitabiah. Ya, penjelasan ini padat, singkat dan clear. Oh ya, saya mau menanggapin ya, saya dapat WA banyak ratusan WA. Pak Pendeta, saya mau baptis selam tapi saya ngomong ke gereja. Pak Pendetanya kayaknya malah marah, Pak. Kami nyari yang ke gereja yang 3 huruf itu yang Bapak sebutkan. Dia bilang nggak enak, nanti dikira kami ngerebut jemaat. Ya terus gimana Pak Pendeta? Ya sudah WA ke saya. Kalau di atas 10 orang saya mau datang. Nanti dirinci namanya, saya datang dibaptis, saya kasih pengertian dulu, langsung dikasih surat baptis. Ya. Langsung dikasih surat baptisnya. Baptis selam dalam nama Yesus. Ya. Ya, tapi sekarang coba dekati pendetanya dululah ya. Minta baptis selam. Ini semua demi kemurahan Allah, demi dengan kasih Tuhan, demi keselamatanmu ya. Nggak main-main ya. Penjelasan ini padat, singkat dan clear. Kepada saudara-saudaraku yang punya keimanan lain di luar sana, diyakini dengan sesuai dengan keimanan Anda masing-masing. Itu indahnya toleransi. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat dan mencaci maki itu dosa. Kiranya bermanfaat. Shalom alaihim bisem Yesua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tantianta, SALK. Haleluya. Amin.